Shalom, selamat siang. Saya Darlina SPDK. Saya mengajar di sekolah SMA Negeri 1 Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG IAKN Ambon dan saya akan mengambil video kelas 11 di sekolah SMA Negeri 1 Tegineneng. Selamat menyaksikan video ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang. Pak Adik pun. Sebelum belajar Ibu absen dulu ya. Berliana Dwi Irestu, Novelin Sri Kasih, Valentinus Ganesha, Wilki Lukas, Maria Mardalena, Teresia Yova Agustin, Yohana Elsa Pratiwi, Christian Dimas. Baik, sebelum kita belajar, masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita yaitu Teresia. Kepada Teresia, saya persilakan. Sekarang dikasih Tuhan, shalom. Shalom. Oke, masih semangat? Masih. Mari kita berdiri untuk yel-yel dan juga memuji nama Tuhan. Halo, apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Oke, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Karena teman-teman semua berbahagia dan bersuka cita, mari kita menyanyikannya dengan bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Kudus Bapa. Bapa, terima kasih karena Kau telah memberkati sepanjang hari ini. Dan pada siang hari ini Bapa, kami akan belajar, kiranya Engkau memberkati, berikanlah hikmat kepada kami, kepintaran, kecerdasan, agar apa setiap yang disampaikan oleh Ibu Darlina kami dapat mengerti serta memahaminya. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Darlina yang akan menyampaikan materi pembelajaran pada siang hari ini. Oke, terima kasih Teresia. Silakan duduk semuanya. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang alam pada hari ini? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Silakan. Manfaatnya untuk apa kita belajar tentang alam pada hari ini? Ya, Teresia. Manfaat pembelajaran hari ini adalah untuk mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan memberikan alam sekitar kita dengan baik. Dan juga pada pembelajaran hari ini kita diingatkan untuk selalu menjaga alam sekitar. Iya, betapa besar dan luar biasanya alam menciptakan dunia ini, alam ini untuk kita dan kita harus menjaganya. Nah, alam, manfaat kita belajar ini, alam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bersyukur, menghargai dan mendekatkan diri kepada Allah yang menciptakannya, ya. Kasih contoh kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengkaji berbagai tindakan manusia untuk memelihara alam. Ya. Kemudian kita akan melihat video
Rian simak video ini. Ini adalah video tentang kerusakan alam. Halo sebenarnya juga kasih. Masalah keuangan sekarang ini yang menjadi hal yang alasan dari dirinya. Khususnya Indonesia. Masalah keuangan sendiri bisa dibagi tanpa alam dalam alam itu sendiri. Mengikuti macam-macam permasalahan keuangan itu berada. Satu, masalah keseimbangan sungai. Masalah keuangan yang utama adalah masalah keseimbangan sungai. Beberapa tahun lalu ada sebagai sebagai rumah dari atas 70 daerah aliran sungai di Indonesia lawan. Ini adalah permasalahan yang terjadi. Lalu, bagaimana cara kalian mengatasi masalah ini? Ya, saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Novelin Sri Kasih. Yang kedua, Valentinus Ganesha. Ibu tampilkan di PowerPoint. Kelompok 1, Novelin Sri Kasih, Valentinus Ganesha, dan Wilkie Lucas. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Kelompok 1, silahkan cari tempat. Kemudian kelompok 2, Teresia Yova Agustin, dengan Maria Mardalena dan Laurencia Anissa. Silakan ngumpul dengan kelompok masing-masing. Kelompok 3, Yohana Elsa Pratiwi, Berliana Dwi Irestu, dan Christian Dimas. Yang harus kalian lakukan, kelompok 1, membuat video kampanye tentang pelestarian alam, membuang sampah pada tempatnya. Ya, kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 buat video kampanye tentang pelestarian alam, membersihkan lingkungan. Kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, kelompok 3, buatlah video kampanye tentang pelestarian alam dalam bentuk demonstrasi. Ya, mengerti perintahnya? Silahkan kalian berdiskusi dan lakukan apa yang harus kalian kerjakan untuk mengatasi permasalahan yang sudah kalian lihat tadi. Oke, silahkan. Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Shalom. Shalom. Ini dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Tentang buang sampah pada tempatnya, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah adalah sisa dari suatu kegiatan yang dianggap tidak berguna. Sampah organik, sampah yang Belum ditayangkan. terurai, Videonya belum ditayangkan. daun, ranting, buah, dan sayur. Aman. Mungkin apa lebih banyak. Sampahnya seperti plastik, botol, dan karet. Wilkie, geser, lagi. Ngomong. Nanti pakai ya. Nanti pakai presentasi Pak. Guys. Ya.
Ada lagi? Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami akhiri. Salam. Shalom. Kelompok 3 dan kelompok 4, ada pertanyaan? Cukup. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Oke. Sini aja Lena, sini aja. Shalom semuanya. Shalom. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 2, demonstrasi menanam pohon akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Volumenya gede. Pohon adalah tumbuhan yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia, seperti salah satunya yaitu tidak mertua atau sansevieria. Karena ini kami pilih untuk ikut demonstrasi menanam, karena akan memberikan banyak manfaat yang baik untuk kita. Menanam ini dikenal sebagai penyerap racun, menyaring udara, dan meningkatkan oksigen suatu. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah juga harus menjaga kesehatan jiwa kita sebagai pengelola ciptaan Allah dan melestarikan alam dari generasi. Kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga ciptaan Tuhan termasuk pohon. Pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menyediakan sumber daya bagi kehidupan kita. Dengan merawat dan menjaga pohon, kita dapat menunjukkan rasa syukur dan tanggung jawab kita sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Merawat pohon tidak harus berat. Kita dapat melakukan hal sederhana seperti 1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Menanam pohon baru di tempat yang tepat. 3. Menyiram dan memelihara pohon yang ada. 4. Mengedukasi orang lain tentang pentingnya menjadi pohon, menjaga pohon. Sekian dari kelompok kami akhiri. Shalom. Shalom. Ada pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 1? Cukup? Berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Luar biasa ya. Bagaimana cara mereka mengatasi keadaan-keadaan yang ada di negara kita atau di tempat di bumi yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah rusak, tetapi kita sebagai remaja, generasi penerus, cara kalian menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan. Oke, lanjut kelompok 3. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, shalom. Shalom. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai membersihkan lingkungan sekolah. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dari gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan, laut, sungai, hewan, bahkan organisme. Lingkungan merupakan teman sekaligus para manusia. Oleh sebab itu,
Kita dan lingkungan harus saling menjaga. Lingkungan banyak sekali memberi dampak positif bagi manusia. Kita juga sebagai manusia harus menjaga dan merawat lingkungan. Salah satu caranya dengan membersihkan lingkungan. Tentunya kita sebagai pelajar banyak menghabiskan waktu kita di sekolah. Sekolah sudah kita anggap sebagai rumah kedua kita. Dan sebab itu harus menjaga lingkungan sekolah agar tetap terjaga. Jangan membersihkan lingkungan sekolah dan setiap dan menciptakan alam sekitar kita dengan begitu indah. Oleh sebab itu kita harus berusaha dan memelihara lingkungan kita agar tetap terjaga keaslian dan keindahannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan, laut, sungai, hewan, dan mikroorganisme. Lingkungan merupakan teman sekaligus sahabat bagi manusia. Oleh sebab itu, kita dan lingkungan harus saling menjaga. Lingkungan banyak sekali memberi dampak positif bagi manusia. Kita juga sebagai manusia harus menjaga dan merawat lingkungan. Salah satunya dengan membersihkan lingkungan. Tentunya, kita sebagai pelajar banyak menghabiskan waktu kita di sekolah. Sekolah sudah kita anggap sebagai rumah kedua kita. Oleh sebab itu, kita harus menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap terjaga dengan cara membersihkan lingkungan sekolah setiap hari. Tuhan telah menciptakan alam sekitar kita dengan begitu indah. Oleh sebab itu, kita harus mengusahakan dan memelihara lingkungan kita agar tetap terjaga keaslian dan keindahannya. Kejadian 1 ayat 1-31 mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan yang sudah Tuhan sediakan dan percayakan untuk kita pelihara keindahannya. Jadi teman-teman, melalui video yang telah kami buat adalah semoga kita terus diingatkan bahwa lingkungan itu adalah teman dan sahabat kita. Oleh sebab itu, kita harus juga merawat lingkungan seperti kita merawat diri kita sendiri. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih dan shalom. Shalom. Ya. Kita beri aplaus tepuk tangan buat kelompok yang sudah bekerja. Bagaimana upaya untuk menjaga pelestarian alam sehingga tidak terjadi bencana, yaitu dengan cara apa? Membersihkan lingkungan. Tidak hanya di sekolah, di rumah, dan dimanapun kalian berada di masyarakat, penting sekali kita membersihkan lingkungan. Contohnya apa? Membersihkan selokan yang ada di pinggir jalan itu, supaya air selokan itu dapat mengalir, supaya tidak terjadi banjir. Kenapa sih kok kalian harus membuang sampah pada tempatnya? Kenapa sih kok kalian harus membersihkan lingkungan tempat tinggal kalian dimanapun kalian berada, di rumah maupun di sekolah? Kenapa kalau kalian harus hidup bersih? Kenapa sih kok harus menanam pohon dan merawat tanaman? Kenapa kok kalian harus hidup seperti itu? Kami mengambil berdasarkan ayat Alkitab yang terambil dari Kejadian 2 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita harus merawat dan menjaga alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ayo, nggak boleh keluar dari media yang sudah saya sediakan. Masih enak, nyaman? Oke, turun. Lipat lagi jadi 2. Ayo. Injek tempat ini tidak boleh keluar dari tempat yang sudah disediakan. Masih nyaman? Lipat lagi jadi 2. Oke. 5 menit aja. Masih enak? Lipat lagi jadi 2. Nggak boleh keluar dari tempat itu. Ini adalah bumi yang sudah Tuhan ciptakan. Dan tadinya masih luas ya, kita masih nyaman tinggal di tempat yang sudah Tuhan sediakan. Tetapi karena rusak,
rusak karena bencana alam, banjir, longsor, dan lain sebagainya, karena kita menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan, dan lain-lain sebagainya yang kita lakukan, membuat bumi kita menjadi rusak. Kalau bumi kita rusak, yang rugi siapa? Yang susah siapa? Kita sendiri, ya kan? Seperti permainan ini tadi, masih luas, masih nyaman, masih enak, tetapi ketika sempit, kalian hidupnya menderita, susah. Baik, disimpulkan. Simpulkan pelajaran kita hari ini. Silakan disimpulkan. Oke, Maria, simpulkan pelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang dapat saya tanggap pada pelajaran hari ini yaitu alam yang sudah Tuhan ciptakan sangat begitu indah. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai manusia harus memelihara dan mengusahakan lingkungan yang Tuhan berikan kepada kita agar tetap terjaga kelestariannya. Ya, dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini, di mana kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan apa yang sudah Allah sediakan bagi kita. Ya, sebagai generasi penerus penting kita harus melakukan kegiatan, aktivitas, perilaku, gaya hidup yang mencerminkan orang yang beriman dengan cara apa? Merawat dan menjaga dan melestarikan apa yang sudah Tuhan ciptakan. Ini simpulan pembelajaran kita hari ini. Baik, lanjut ke refleksi. Silakan. Siapa yang mau merefleksikan? Maju ke depan, Yohana. Silakan Yohana refleksikan. Jadi refleksi saya pada hari ini yaitu sangat senang sekali karena saya merasa diberi perintah dan terpanggil untuk memelihara ciptaan Tuhan seperti usaha yang telah kita lakukan tadi, dari menanam pohon, dari membersihkan lingkungan sekolah, dan juga dari memilah sampah. Itu adalah beberapa upaya yang untuk melestarikan alam yang sudah Tuhan ciptakan. Terima kasih. Ya, jadi kita menerapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya teori di sekolah, tetapi bagaimana kita mempraktikkan hidup yang kita menjaga dan melestarikan alam. Dengan cara yaitu yang pertama tadi, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan menanam pohon. Ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu melestarikan alam. Oke, baik, ini asesmen formatif. Silakan di-scan barcode-nya. Password-nya alamku, hurufnya besar semua. Maju, silakan maju ke depan, di-scan barcode-nya. Silakan nak maju ke depan kalau nggak bisa. Bisa masuk? Oke, silakan dikerjakan ya. Di dalamnya ada penilaian formatif. Sudah selesai asesmennya? Silakan, jangan lupa dikumpulkan, klik kirim ya, jangan lupa klik kirim. Oke, sekarang untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya yang harus kalian lakukan ini di rumah ya, tugas rumah. Apa? Menanam pohon.
Minimal 2 pohon. Kamu tanam di halaman rumahmu, di depan rumah, di samping rumah, di halaman belakang, atau di ladang, atau di sawah, terserah. Yang penting menanam minimal 2 pohon. Tanaman yang sifatnya menahun, ya, yang berbuah boleh, yang ada buahnya. Yang tidak ada buahnya gimana Bu? Juga boleh. Tapi sifatnya menahun, tanaman yang kalian tanam. Oke, kira-kira Teresia punya gambaran mau menanam di mana? Mungkin menanamnya di belakang rumah. Di belakang rumah. Tanaman apa yang kira-kira Teresia yang mau ditanam? Tanaman apa? Ini jambu, Jambu. Terus? sawo. Buah sawo. Mau ada lagi? Lebih dari 2 juga boleh. Mau nanam, Bu, aku pengen nanam 5 pohon, boleh. Itu Ya, nggak hanya 2, lebih dari 2 itu baik. Kemudian Berlin, kira-kira mau menanam berapa pohon di rumahmu? 2 pohon. Pohon apa? Pohon mangga dan pohon jambu. Wilky mau menanam tanaman apa? Pohon mangga. Terus? Pisang. Pisang itu sifatnya menahun? Ditebang tapi dia tumbuh lagi nggak? Ya, nggak apa-apa. Tetapi yang Ibu maksud ini berkelanjutan sampai nanti anaknya Wilky menikmati. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan pujian. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang akan dipimpin oleh Saudara Teresia, silakan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah. Mari kita satu. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada siang hari ini kami dapat terkumpul di tempat ini, kami dapat belajar dari firman-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah menyertai kami, sehingga kami dapat memahami dan mampu untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh hidup kami. Dan kami berdoa untuk pembelajaran yang telah kami lakukan, kiranya apa yang kami pelajari kami dapat tanamkan dalam hati kami dan kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari ini. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati dalam kesehatan dan segala pergumulan yang orang tua kami hadapi, kiranya Tuhan saja yang menyertai. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami yang sedang duduk di bangku SMA, kiranya Engkau sertai kami dalam perjalanan kami, dalam proses belajar kami, kiranya Engkau memberkati, mampukan kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar kami mampu untuk bersekolah dan untuk meraih cita-cita kami. Kami berdoa juga untuk guru-guru kami yang mengajar kami, kiranya guru-guru kami dapat mendidik kami dengan baik. Kiranya Engkau juga memberkati dalam kesehatan dan pekerjaan yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, kiranya Engkau memberikan bangsa dan negara kami ini kerukunan dan hidup rukun, agar bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa yang baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat, pemerintah, presiden, hingga staf-staf yang ada, kiranya Engkau memberkati agar para pemimpin kami ini dapat memimpin negara kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk kami yang hadir di sini, kiranya
Kau berkati kami dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam masa remaja kami. Kiranya Kau berkati Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya menjaga diri kami di jalan sampai di rumah dengan keadaan selamat. Kami serahkan doa ini ke tangan-Mu Bapa yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selesai pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih ya.